Halo teman-teman, gue Irwan Yakub. Di sini gue akan sedikit memberikan tutorial bagaimana setting soundcard F999 ke HP ya. Tentu di sini menggunakan Phantom Power. Pertanyaannya adalah, Bang, emang kalau soundcard itu perlu Phantom Power? Nah, gue jelasin ya teman-teman sedikit. Jadi idealnya mikrofon kondenser itu support daya listriknya itu 48 volt teman-teman, untuk lebih memaksimalkan hasil suara yang dikeluarkan. Jadi di soundcard sendiri itu tidak ada Phantom Power, beda sama mixer. Makanya kita itu perlu Phantom Power eksternal tambahan seperti ini teman-teman ya. Ini udah banyak yang jual di toko online ya, dimana Phantom Power adalah supply daya tambahan untuk lebih mengeluarkan atau memaksimalkan hasil suara yang dihasilkan oleh mikrofon kondenser ini teman-teman. Nah, sekarang suara yang kalian dengar itu hasil suara gue ngerekam pakai HP ya. Gue ngerekam pakai HP, terus gue pakai soundcard pakai Phantom Power. Dan catatan, ketika kita sudah membeli Phantom Power, jangan lupa kita beli juga kabel tambahan ya teman-teman. Di sini kayak gini nih, kabel tambahan XLR teman-teman ya. Jadi nanti kabel tambahan XLR itu untuk kita colokkan ke Phantom Power dan mikrofon teman-teman. Jadi kalau misalnya punya soundcard suaranya kurang keluar, berarti butuh tambahan supply ya, butuh alat satu yaitu Phantom Power. Kayak gitu teman-teman. Buat kita konten kreator yang modal HP gitu, kemudian pengen kualitas audionya itu maksimal ya, gue saranin ya pakai Phantom Power. Kita nggak usah ngedit lagi kayak gitu teman-teman. Ada mikrofon kondenser itu juga yang dijual yang colokannya itu USB. Memang dia itu nggak perlu gitu, nggak perlu alat tambahan seperti ini, nggak perlu ada soundcard, nggak perlu ada Phantom Power. Dia langsung colokin ke PC atau ke laptop ya. Cuman itu kekurangannya. Jadi kalau kita nggak punya laptop, nggak punya PC ya nggak akan kepake gitu. Makanya gue saranin ya, kalau memang konten kita itu cuma bermodalkan HP, ya udah beli mikrofon kondensernya itu yang colokan jack 3,5 mm, bisa ke HP kayak gitu teman-teman. Kalaupun memang kita belum ada uang buat beli soundcard, kita ke HP juga bisa gitu. Paling enggak ada tambahan mic, suara juga lebih bagus ketimbang kita cuma pakai ngandelin HP kayak gitu teman-teman. Jadi saran gue itu ya lebih diperhatikan lagi kebutuhan yang akan kita belanjakan, biar barang yang udah kita beli nggak sia-sia gitu. Jadi cuman habis kita beli, wah ternyata nggak kepake kan, sayang gitu kan. Sedangkan kalau kita jual juga nanti pasti harganya jauh lebih murah kayak gitu teman-teman. Soundcard ini punya kelebihan juga di denoise ya. Ini denoise ini coba perhatiin teman-teman. Denoise ini nanti fungsinya dia itu buat noise reduction teman-teman. Apa bang noise reduction? Dia itu buat meminimalisir suara yang masuk ke mikrofon kita. Ya namanya mikrofon kondenser ya. Mikrofon kondenser itu sangat sensitif sama suara-suara. Jadi suara sekecil apapun itu bakal masuk gitu teman-teman. Beda sama mic dynamic gitu. Kalau mic dynamic itu dia nggak seresponsif mikrofon kondenser. Makanya kalau di acara panggung-panggung itu kebanyakan ya pasti pakainya mic dynamic. Nah di soundcard ini juga dibekali dengan satu port ya untuk mic dynamic teman-teman. Jadi kalau misalnya di rumah cuma ada mic dynamic ya nggak apa-apa pakai mic dynamic gitu ya. Mikrofon kondensernya ada 2 port,
kemudian diiringin dengan headset dan earphone, dimana nanti itu untuk monitoring kalau kita bikin podcast gitu kan. Nah, di sini ada mikrofon dynamic. Biasanya mikrofon dynamic ini buat karaokean gitu. Totalnya mic yang bisa digunakan di soundcard ini itu ada 3 mic. Ya, kita bisa pakai 3 mic, teman-teman. Ini udah luar biasa ya, dengan harga yang relatif terjangkau lah, ekonomis. Kita sudah mendapatkan kualitas suara yang bisa dibilang lumayan good gitu lah. Bagi gue ini sangat-sangat worth it ya. Terima kasih buat orang yang sudah menciptakan alat inilah gitu. Jadi lebih enak aja gitu. Kemudian di soundcard ini juga banyak terdapat pilihan untuk jenis-jenis suara ya, dari primal sound. Nah, primal sound itu kayak gini teman-teman. Halo, cek 1 2 3. Ini adalah suara dari tipe primal sound. Nah, kayak gitu. Ada juga recording studio. Nah, ini adalah hasil recording studio. 1 2 3. Nah, ada perbedaan kan teman-teman? Nah, ini Pro. Ini adalah hasil suara dari Pro. Kemudian ada Pop. Ini adalah hasil suara dari Pop. Kemudian MC. Ini hasil suara dari MC, teman-teman. Halo, ya, dia lebih dalam apa gimana gitu, gua gak ngerti. Ada karaoke. Nah, karaoke tentu ntar nggak kayak gini settingannya ya. Beda lagi. Mungkin ditambah middle-nya, treble-nya gitu kan. Kemudian reverb-nya gitu ditambah biar lebih menggema gitu. Karena kalau karaoke itu kan suaranya kayak suara-suara ada gema gitu. Kemudian ada electric sound. Halo, 1 2 3. Nah, tentu nanti juga ini ada settingannya lagi teman-teman. Electric sound ini gue juga nggak tahu ya, nanti kita bahas. Kemudian ada voice change, dimana voice change ini suaranya jadi kayak gini teman-teman. Gue jadi ingat berita-berita investigasi tuh kalau formalin sama borak. Narasumbernya kan ditutup begitu kan. Suaranya kayak gini disamarkan. Halo, nah ini yang tersangkanya nih begini. Awalnya saya coba-coba karena memang tidak adanya modal ya. Sama kayak gitu teman-teman. Ini yang ya saya cuma disuruh, saya juga nggak tahu. Lucu ya teman-teman. Tapi gue biasanya pakai suara yang mode Pro ini teman-teman. Dengan settingan gue treble gue kasih di angka jam 9, middle gue kasih di angka jam 11, jam 10. Kemudian bass gue kasih di angka jam 1, record gue kasih full. Kemudian special effect gue kasih di angka jam 3. Reverbnya gue nolin, mic yang di sini gue fullin gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau dirasa ini suara hasilnya bagus ya, teman-teman bisa tiru. Nah, kemudian nggak lupa gue denoise ya kan. Nah, gue pencet denoise. Ini kalau misalnya masih kelap-kelip berarti dia belum aktif denoise ya. Kalau dia udah nggak kelap-kelip berarti dia udah aktif denoise-nya, buat meminimalisir suara-suara yang masuk. Pro ya kan, kayak gitu teman-teman. Ini kan ke HP gitu kan. Ini ke HP ya. Nah, ini buat monitoring nih headset. Ini ke mikrofon ya, mikrofon kondenser. Nah, 2 jack yang memang ada di dalam dus pembelian itu kan ini jack 3,5 mm nih. Ini gue satuin teman-teman. Gue satuin karena ribet banget gitu kan, terlalu banyak kabel. Jadi gue solasiin, gue satuin, gue tandain. Yang pertama itu di port accompany ya, dimana port accompany ini untuk mengisi background kalau live gitu ya. Tapi tetap gue colokin di sini ya. Ini gue colokin ke PC, ke laptop. Buat apa bang? Kenapa kok dicolokin, kan nggak dipakai? Ini teman-teman di HP gue kalau nggak dicolokin, jadi ada suara nih kayak gitu. Makanya gue colokin. Ya kalau teman-teman misalnya pas lagi ngerekam
kok masih ada suara nih kayak gitu, coba colokin accompany-nya ya, colokin kabel accompany, sambungin ke HP, pasti hilang kayak gitu. Nah lab 1 ini gue pakai lab 1 ya, ini biasa buat nanti connect ke HP yang buat kita rekamannya. Ini bisa dua, bisa lab 1 atau lab 2 atau bisa sekaligus dua-duanya. Kita pakai 2 HP, misalnya mau rekam di 2 HP ya tinggal colokin doang gitu. Ya ini buat live. Nih lab 1 ini ya buat ke HP kita ya, buat ngerekam kayak gitu. Nah kalau ngerekamnya ke PC gimana bang? Ya ngerekam PC gampang, kan ada juga kita dibekali dengan kabel yang buat UC Type C tuh, kabel satu lagi buat UC Type C. Ntar gue cari. Nah ini kan kabelnya dapat juga nih. Ini selain buat ngecas ya, ini juga buat nanti kita colokin ke PC. Nah, ini kita colokin ke sini, ini PC, baru kita ngerekam ke PC. Kita colokin OTG live. Tuh, kita colokin, terus kita colokin ke PC. Tek, kayak gitu. Kalau ngerekam PC terus kemudian dibarengin sama HP bisa bang? Bisa ya, selama masih ada colokannya bisa. Berarti kalau misalnya sekaligus ngerekam HP pakai ngerekam 2 sama laptop 3, jadi kita yang ngerekam ya nggak jadi masalah, bisa. Di sini colokin mikrofon semua juga bisa gitu kan, bisa langsung hidup barengan gitu. Kemudian kita juga bisa monitoring di dua-duanya nih, ada kan headset dikasih dua port, berarti misalnya kalau podcast 2 orang kita pakai mikrofon 2 orang, kita pakai headset langsung 2, bisa kayak gitu ya. Nah jangan sampai salah nyolokin nih ketika kita mau rekaman ntar jangan di charging mah khusus buat ngecas doang dia, karena soundcard ini kan memang sudah dibekali dengan baterai ya, tanpa dicolokin ke listrik juga udah running. Ini gue nggak colokin karena udah penuh gitu kan, kebanyakan kabel juga. Nanti kalau udah dipakai baru misalnya udah ngedrop baru kita cas. Pakai kabel mana bang? Ya pakai casan kayak kan nggak ada. Sekarang mah pakai casan HP kita kan udah UC Type C kebanyakan kayak gitu. Ini kita colokin aja kalau ngecas gitu. Tinggal tambahin kepala casan ya kan. Kepala charging tuh kita colokin, udah ngecas dia gitu. Atau mau sambil dicolokin pas lagi ngerekam kayak gini ya nggak jadi masalah juga gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi intinya soundcard ini kalau pengen lebih maksimal ya harus ada tambahan phantom power teman-teman, kayak gini ya, baru hasilnya keluar suaranya maksimal. Kalau nggak pakai phantom power bisa sangat bisa, cuman memang kurang maksimal, suara yang dikeluarkan itu relatif lebih kecil teman-teman, kayak gitu ya. Gue rasa jelas ya apa sih kendalanya yang sering terjadi di soundcard ini. Ya kendalanya nggak ada sih ya, paling nanti ketika kita konekin ke PC ya, misalnya kita mau rekaman ke laptop gitu ya, terus kita pakai aplikasi kayak Audacity, biasanya di situ nanti laptop juga nggak connectnya nggak keluar tuh note type dari soundcard ini, mic-nya, kemudian monitoringnya gitu nggak keluar. Itu gampang, nanti gue bikin tutorialnya ya. Biasa kendalanya di situ aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan tanyakan aja langsung di kolom komentar, nanti gue pasti jawab. Jangan lupa bantu subscribe channel ini biar lebih berkembang teman-teman, dan gue doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Oke. Mungkin ini yang bisa gue sampein, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.